Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi Kebun Berkah. Kebun Berkah sendiri merupakan suatu wadah informal yang terdiri dari penyuluh kehutanan maupun pertanian, baik yang masih sebagai aparatur sipil negara atau ASN maupun yang sudah purna tugas. Dan ada juga penyuluh yang bukan ASN, namun beliau-beliau sangat semangat, sangat berdedikasi di dalam melakukan penyuluhan, terutama penyuluhan kehutanan kepada masyarakat. Mereka bergabung di dalam suatu wadah yang disebut sebagai Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM). Dan di Kebun Berkah juga terdapat petani baik yang secara individual maupun yang sudah bergabung di dalam kelompok tani. Ada Pak Abdullah, beliau adalah ketua kelompok Kakpoktan atau Babakan Surya Tani yang bermarkas di Kampung Pasir Tengah, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Pak Abdullah melalui Poktan Babakan Suryatani membuat atau membentuk satu wadah yaitu Saung Kebun Berkah. Dan Saung Kebun Berkah ini merupakan suatu wadah untuk membudidayakan tanaman hias aroid, yaitu tanaman hias yang memiliki keindahan pada daunnya, seperti aglaonema, anthurium, dan jenis-jenis lainnya. Dan alhamdulillah, Saung Kebun Berkah juga telah bermitra dengan petani-petani kecil di sekitar Desa Sukaharja, seperti Desa Ciapus, ada Desa Taman Sari, dan bahkan sudah bermitra dengan petani-petani tanaman hias di daerah Puncak Bogor, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Cisarua, maupun Kecamatan Ciawi. Di Kebun Berkah juga terdapat kelompok tani hutan sumber rezeki di bawah pimpinan Bapak Soleh Iskandar. Kelompok tani hutan sumber rezeki melakukan pengelolaan lahan dengan menanami tanaman-tanaman kehutanan dengan pertanian, atau kita sebut dengan istilah agroforestry. Ada tanaman akasia, ada tanaman sengon, ada tanaman jahe, cabai, pisang, dan sebagainya. Ada juga KTH kelompok tani hutan sadar tani muda yang dipimpin oleh Kang Ian. Ini ada di Gadog, Ciawi, yang membudidayakan lebah madu. Silakan sahabat Kebun Berkah yang mau membeli madu bisa ke Kang Ian, ke KTH Sadar Tani Muda. Ada juga komunitas-komunitas seperti Saung Nata Buana yang mengedukasi, memberi pendidikan terkait dengan budidaya madu, desa wisata, dan lain sebagainya kepada sahabat Kebun Berkah. Baik sahabat Kebun Berkah, sedangkan channel Junediono Kebun Berkah merupakan channel yang menginformasikan tentang kehutanan, pertanian, perkebunan, wisata, terutama wisata alam, sukarobot, kegiatan dan produk-produk para petani, terutama petani Kebun Berkah. Untuk itu kami sangat berharap sahabat Kebun Berkah dan sahabat-sahabat yang lain berkenan untuk meramaikan channel ini dengan cara subscribe, komen, share, like, ya. Mudah-mudahan dengan dikenalnya channel Junediono Kebun Berkah ini akan bisa menginformasikan terkait dengan program-program kementerian, program-program pemerintah, sehingga program-program tersebut bisa tepat sasaran.
Dan harapan yang lain adalah bahwa dengan dikenalnya channel Junediono Kebun Berkah, maka membantu para petani kebun berkah dengan cara memasarkan atau bahkan sahabat kebun berkah berkenan untuk membeli produk-produk dari petani-petani kami. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, kali ini kami akan mengetengahkan atau membahas sebuah tanaman langka yang memiliki kekhasan tertentu, dan ini memang dikatakan langka karena dulunya pada zaman-zaman dulu ya, mungkin ya masih bisa dengan mudah sahabat kebun berkah menjumpainya, tapi sekarang agak susah ya, walaupun di habitat aslinya. Tanaman tersebut adalah tanaman mentawa. Narasi yang akan kami sampaikan berasal dari situs-situs yang akan kami sampaikan ya, sebagai sumber. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, untuk lebih mengenal terkait dengan buah mentawa ini, maka kita harus mengetahui taksonomi atau klasifikasi dari buah ini atau tanaman ini. Sesuai dengan situs www.id.wikipedia.org dengan judul mentawa, taksonomi dari tanaman ini adalah divisinya adalah Tracheophyta, subdivisinya adalah Spermatopites, ordonya adalah Rosales, familinya adalah Moraceae, genusnya adalah Artocarpus, dan spesiesnya adalah Artocarpus anisopilus. Artocarpus anisopilus. Itulah taksonomi dari buah mentawa atau tanaman mentawa. Untuk tanaman mentawa ini atau buah mentawa ini memang memiliki beberapa nama ya, seperti mentawa, puan, pupuan ini untuk di daerah Kalimantan atau Borneo. Untuk daerah Belitung disebut sebagai mentawak. Untuk daerah Bangka disebut sebagai mentaba atau mendaba. Sedangkan untuk Sarawak bisa disebut sebagai bintawak. Dan untuk Malaysia atau Melayu disebut dengan bakil. Dan untuk Malaysia secara umum disebut sebagai keledang babi. Dan untuk di Brunei disebut sebagai tarap ikal. Sahabat kebun berkah, mentawa sendiri merupakan sejenis pohon besar yang bisa berukuran tingginya mencapai 45 meter. Dengan diameter bisa mencapai 60 cm. Dan bisa jadi mentawa ini acap kali berbanir hingga sampai 2,5 meter. Daun bertipe majemuk menyirip gasal dengan panjang ibu tulang daun 30 sampai 90 cm dan terdiri atas 5 sampai 12 pasang anak daun dalam dua ukuran, yaitu anak daun ukuran besar berpasangan dengan yang kecil. Anak daun tidak rontok, gugur dalam satu helaian daun utuh. Anak daun tebal menjangat, bentuk lonjong hingga bundar telur lansat, dengan ukuran 3,5 sampai 40 kali 2 sampai 13 cm. Berujung runcing, gundul, berpangkal, membundar tak simetris. Daun penupu membungkus ujung ranting dengan panjang 4 sampai 25 cm dengan bulu-bulu halus berwarna kekuningan atau kecoklatan, meninggalkan bekas berupa cincin bila rontok. Bunga-bunga jantan tersusun dalam bongkol jorong melonjong seperti jari dengan ukuran 3 sampai 7,5 kali 1,5 sampai 2 cm. Bertangkai kurang lebih panjangnya 50 sampai 65 mm dan buahnya semu sinekap dengan warna kecoklatan, hampir bulat dengan lingkaran 12,5 sampai kali 10 cm. Gundul dengan duri-duri pendek silindris. Bertangkai 6 sampai 13 cm, buah melekuk di bagian ujung tangkai dan biji terbungkus daging buah
yang sebetulnya ini adalah tenda bunga ya sahabat berkebun berkah, berwarna jingga. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, adapun status konservasi buah ini sesuai dengan situs www.id.wikipedia.org termasuk di dalam rentan. Adapun ekologi dan manfaat dari tanaman mentawai ini adalah secara ekologi mentawai tumbuh liar di hutan-hutan dataran rendah dengan ketinggian hingga 1.200 meter di atas permukaan laut. Di banyak tempat, pohon ini ditanam dalam warna tani atau agroforestry campuran untuk buahnya yang enak dan manis. Memang buahnya sangat manis, sahabat kebun berkah. Daging buah mentawai yang manis dan harum mengandung karbohidrat kurang lebih 92% dan serat sekitar 2%. Kandungan proteinnya rendah antara 3,5 sampai 7%. Sementara biji mentawai mengandung 40 sampai 60% karbohidrat, sekitar 17% serat dan 10 sampai 13% protein. Kandungan lemak pada daging buah dan biji mentawai amat rendah. Dan kayu mentawai dalam perdagangan digolongkan sebagai kayu keledang, yaitu kayu dengan kayu dengan berat jenis sedang antara 0,64 sampai 0,87. Kayu ini bisa digunakan untuk konstruksi ringan, tiang dan ramuan rumah, lantai, bahan pembuat perahu, vinil dan kayu lapis. Ini luar biasa ya sahabat kebun berkah. Terkait dengan buah mentawai dan biji mentawai ini, ternyata biji mentawai memiliki serat protein yang lebih tinggi dibanding buahnya, sahabat kebun berkah. Lalu ada dari situs www.beautiful.or.id dengan judul buah mentawai. Di sini dikenalkan bahwa buah mentawai memiliki sejarah yang kaya yang erat hubungannya dengan budaya Indonesia, asli dari Kepulauan Mentawai di Indonesia. Buah ini telah menjadi bagian penting dalam diet lokal selama berabad-abad, rasanya yang unik dan nilai gizi yang telah menjadikannya bagian penting dalam masakan tradisional Indonesia. Nilai gizi buah mentawai salah satunya memiliki keunggulan utama adalah kandungan vitamin C yang melimpah. Vitamin C ini tidak hanya menambah cita rasa buah, tetapi juga memberikan manfaat bagi tubuh kita. Vitamin C dikenal sebagai nutrisi yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan ini berarti dengan mengkonsumsi buah mentawai secara teratur, dapat membantu tubuh kita menjadi lebih tahan terhadap penyakit dan infeksi. Vitamin C juga berperan dalam menjaga kulit kita tetap sehat dan bercahaya karena membantu merangsang produksi kolagen yang dapat memperlambat proses penuaan kulit. Dan adapun habitat dari mentawai seperti yang dijelaskan di dalam situs www.id.wikipedia.org bahwa mentawai ini merupakan pohon dengan kategori evergreen atau hijau abadi. Yang ini berarti daunnya tetap hijau sepanjang tahun. Bentuknya berukuran sedang yang menjadikan ideal untuk tumbuh di lingkungan yang beragam. Tapi sebagai catatan bahwa di dalam situs ini, di situs www.beautiful.or.id dengan judul buah mentawai, ditulis nama ilmiah dari mentawai ini adalah sebagai Bacaurea macrocarpa, ya. Daun-daun buah ini memiliki ciri khas berupa kilauan yang membuatnya tampak segar dan sehat. Kilauan ini memberi efek yang indah ketika sinar matahari menyinari daun-daunnya. Pohon mentawai tumbuh subur di iklim tropis Indonesia, tempat suhu hangat dan kelembaban yang tinggi. Pohon mentawai juga menghasilkan buah yang nikmat, manis ya rasanya, dan banyak juga manusia maupun hewan
termasuk burung yang menyukai buah ini. Memetik buah mentawa pada waktu yang tepat sangat penting untuk menikmati rasa penuhnya. Buah ini sebaiknya dipetik saat mencapai warna kuning yang cerah dan sedikit memberi tekanan saat ditekan dengan lembut ya. Jadi harus benar-benar pas. Karena kalau tidak pas seperti terlalu matang, eh, rasanya juga kurang nikmat, dan terlalu muda atau belum matang juga tidak tepat. Adapun beberapa cara untuk menikmati mentawa yang lezat, bisa langsung dimakan ya, dengan cara mengupas kulitnya dan langsung memakannya. Kerenyahan dan kelembaban buah ini akan memberikan sahabat kebun berkah cemilan yang segar dan memuaskan. Atau sahabat kebun berkah bisa menggunakan sebagai smoothie ya, untuk menciptakan minuman yang sehat dan lezat. Campurlah buah mentawa dengan yogurt dan madu. Blender semua bahan ini hingga halus, sahabat kebun berkah akan memiliki smoothie tropis yang kaya rasa dan nutrisi. Atau bisa dengan salad tropis. Jika sahabat kebun berkah ingin menciptakan hidangan yang lebih rumit, maka bisa mempertimbangkan untuk menggabungkan buah mentawa dengan buah tropis lainnya di dalam salad. Potong buah mentawa menjadi potongan kecil dan campurkan dengan potongan-potongan buah seperti nanas, mangga, dan kelapa parut. Tambahkan sedikit perasan air jeruk nipis untuk memberikan rasa segar. Salad ini tidak hanya enak, tetapi juga mempesona mata kita. Sahabat Pintu Berkah, ada juga dari situs www.datahub.id dengan judul Buah Mentawa yang ditulis oleh Stefano Grahita di tahun 2023. Buah Mentawa khusus dalam situs ini akan kami bahas manfaat buah mentawa ya. Buah mentawa di dalam situs ini juga bisa disebut sebagai buah bakong yang merupakan buah yang tumbuh di wilayah Indonesia. Meskipun buah ini tidak sepopuler dengan buah-buah lainnya, namun buah mentawa memiliki sejumlah manfaat bagi kesehatan kita. Manfaat yang pertama adalah menjaga kesehatan jantung. Salah satu manfaat buah mentawa adalah kemampuannya untuk menjaga kesehatan jantung. Buah ini kaya akan serat, terutama bijinya ya, sahabat kebun berkah, yang dapat membantu menurunkan kolesterol jahat dalam darah. Dengan mengkonsumsi buah mentawa secara teratur, maka sahabat kebun berkah dapat mengurangi risiko penyakit jantung yang sering kali disebabkan oleh penumpukan kolesterol jahat. Manfaat yang kedua adalah mengatasi masalah pencernaan. Buah mentawa juga dikenal karena kandungan seratnya yang tinggi. Serat pada buah ini memiliki peran penting dalam melancarkan sistem pencernaan dan mencegah masalah sembelit. Jika sahabat kebun berkah sering menghadapi masalah pencernaan seperti sulit buang air besar, mengkonsumsi buah mentawa dapat memberikan bantuan alami dan membantu mengatasi masalah tersebut. Manfaat yang ketiga adalah menyehatkan kulit. Salah satu manfaat lain dari buah mentawa adalah kemampuannya untuk menyehatkan kulit. Buah ini mengandung vitamin C yang tinggi, sebuah nutrisi penting untuk menjaga kesehatan kulit. Vitamin C memiliki sifat antioksidan yang bisa melawan kerusakan akibat radikal bebas dan membantu memperbaiki kerusakan kulit dengan mengkonsumsi buah mentawa. Sahabat kebun berkah dapat mendapatkan manfaat ini dan membantu kulit sahabat kebun berkah tetap segar dan sehat. Itulah sahabat kebun berkah terkait dengan buah mentawa yang memiliki manfaat yang luar biasa sekali ya. Dan sesuai dengan data dari IUCN bahwa buah ini memiliki kondisi konservasi yang rentan ya, artinya kita harus menjaganya. Maka itu mari sahabat kebun berkah kita sama-sama menjaga kelestarian buah langka ataupun tanaman-tanaman langka yang asli Indonesia. Dan dukung sahabat kebun berkah, dukung kebun berkah untuk melestarikannya. Insya Allah mudah-mudahan bisa terlaksana karena kami kebun berkah memiliki rencana untuk membuat arboretum tanaman langka dan buah lokal Indonesia. Untuk itu dukung kami ya sahabat kebun berkah. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Junediono Kebun Berkah.
Itulah sahabat keberkah terkait dengan buah atau tanaman mentawa, tanaman langka Indonesia. Tetap semangat sahabat keberkah. Akhir kata ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.